Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar, ketemu lagi dengan saya, Sep Susilawati SSI. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sahabat belajar pasti ingin tahu apa sih larutan elektrolit? Yuk kita bahas. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Kenapa bisa demikian? Nah, karena larutan elektrolit di dalam larutannya terurai menjadi ion positif dan ion negatif yang dapat bergerak bebas. Sementara larutan non-elektrolit yaitu larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kenapa ya bisa demikian? Karena larutan non-elektrolit di dalam larutannya tidak mengalami ionisasi. Sahabat belajar dapat melihat perbedaan antara larutan elektrolit dan non-elektrolit pada gambar ilustrasi berikut ini. Baiklah, sahabat belajar, kita masuk ke pembahasan materi elektrolit. Elektrolit terbagi dua, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Apa sih perbedaan keduanya? Yuk kita lihat ciri-ciri dari larutan elektrolit kuat berikut ini. Yang pertama, terionisasi sempurna. Yang kedua, derajat ionisasi atau alfanya sama dengan 1. Yang ketiga, jika diuji dengan alat, nyala lampunya terang. Yang keempat, menghasilkan gelembung yang banyak. Yang kelima, dapat menghantarkan arus listrik. Nah, kemudian ciri-ciri larutan elektrolit lemah apa sih? Nah, ciri-ciri larutan elektrolit lemah yang pertama, terionisasi hanya sebagian. Yang kedua, derajat ionisasinya besar dari 0, kecil dari 1. Yang ketiga, jika diuji dengan alat, maka nyalanya redup. Yang keempat, gelembung yang dihasilkan sedikit. Yang kelima, dapat menghantarkan arus listrik. Nah, itu adalah ciri-ciri dari larutan elektrolit. Sahabat belajar pasti juga ingin tahu ya, apa ciri-ciri larutan non-elektrolit. Ciri-ciri larutan non-elektrolit yang pertama adalah tidak terionisasi. Yang kedua, derajat ionisasinya sama dengan 0. Yang ketiga, jika diuji dengan alat, lampunya tidak menyala. Yang keempat, tidak menghasilkan gelembung. Yang kelima, sudah pasti tidak dapat menghantarkan arus listrik. Baiklah sahabat belajar, setelah memahami tentang pengertian dan ciri-ciri larutan elektrolit dan non-elektrolit, pasti sahabat penasaran ya, apa saja contoh dari masing-masing larutan tersebut. Yuk kita lihat pembahasan berikut ini. Yang pertama kita mulai dari contoh larutan elektrolit kuat. Elektrolit kuat dapat bersumber dari yang pertama adalah asam kuat. Asam kuat itu ada 7, yaitu HBr, Hi, HCl, HNO3, H2SO4, HClO3, dan HClO4. Kemudian sumber yang kedua adalah basa kuat. Nah, apa saja sih basa kuatnya? Yang pertama adalah golongan 1A, kecuali atom H, jika direaksikan dengan OH akan menghasilkan basa bervalensi 1. Contoh, LiOH, KOH, NaOH, RbOH, dan CSOH. Kemudian, yang kedua adalah golongan 2A, kecuali atom Rb. Jika direaksikan dengan OH akan menghasilkan basa bervalensi 2. Contohnya, BeOH 2 kali, MgOH 2 kali, CaOH 2 kali, SrOH 2 kali, dan BaOH 2 kali. Nah, kemudian masih adakah sumber yang lain? Masih ada, yaitu yang ketiga, berasal dari garam, dari asam kuat, ditambah basa kuat. Yang perlu sahabat belajar ingat bahwa asam ditambah basa selalu menghasilkan garam ditambah air. Nah, kita lihat contohnya. Kita punya asam kuat HCl, kita reaksikan dengan basa kuat NaOH.
nanti akan kita peroleh garam NaCl. Kemudian yang kedua, kita punya asam kuatnya H2SO4 dan basa kuatnya KOH. Kita reaksikan, nanti kita akan peroleh garamnya K2SO4. Kemudian yang ketiga, asam kuatnya HNO3 direaksikan dengan basa kuat BaOH 2 kali, akan kita peroleh garam BaNO3 2 kali ditambah air. Nah, dari contoh yang udah kita bahas ini, itu merupakan contoh dari larutan elektrolit kuat yang jika kita uji dengan alat, lampunya menyala terang dan menghasilkan gelembung yang banyak. Baiklah sahabat belajar, saatnya kita membahas contoh dari larutan elektrolit lemah. Apa saja sih yang menjadi contoh dari larutan elektrolit lemah? Yang pertama adalah asam lemah, yang kedua basa lemah. Berarti yang menjadi asam lemah dan basa lemah selain dari yang kita bahas sebelumnya. Kemudian yang ketiga bisa juga bersumber dari garam yang berasal dari asam lemah ditambah basa lemah. Contoh, kita punya HCN ditambah dengan NH4OH. Nanti kita peroleh garamnya NaCN ditambah H2O. Contoh yang kedua yaitu HClO direaksikan dengan AlOH 3 kali. Nanti kita akan memperoleh garam AlClO 3 kali ditambah air. Nah, itulah yang menjadi contoh larutan elektrolit lemah. Kita sudah membahas tentang contoh larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Sahabat belajar juga pasti ingin tahu ya, apa saja yang menjadi contoh dari larutan non-elektrolit. Yuk kita lihat pembahasan berikut ini. Contoh dari larutan non-elektrolit yang pertama adalah air, urea, sukrosa, gula, metanol, etanol, kloroforum, karbon tetraklorida, diklorometan, gliserol. Dan sahabat belajar juga bisa melihat contoh-contoh lain pada sumber belajar. Demikianlah pembahasan materi kita dalam video kali ini. Semoga sahabat belajar dapat memahami materinya dan dapat bermanfaat. Sampai jumpa lagi dalam video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.